Shalom semua jemaat dan kepada siapa sahaja yang menonton video khotbah ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena pimpinannya dan penyertaannya dalam kehidupan kita, sehingga pada saat ini kita masih punya kesempatan untuk bukan sahaja menikmati nafas kehidupan, tapi juga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk khotbah pada hari ini secara khusus saya mau membawa kita untuk belajar di bawah satu tema, yaitu dipilih untuk diselamatkan. Sekali lagi, temanya adalah dipilih untuk diselamatkan. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi mendengar firman Tuhan ini, mari kita berdoa dan saya pimpin di dalam suara yang kedengaran. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, janji-Mu selalu ada, dan Engkau selalu tinggal tetap di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Sehingga pada saat ini ya Bapa, kami ada dan kami dapat mendengar firman Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sebelum kami mendengar firman Tuhan, kami mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Buka telinga rohani kami, buka hati kami, dan biarlah ya Tuhan supaya kami ditegur dan kami belajar daripada firman Tuhan menjadi semakin baik, menjadi anak-Mu ya Tuhan yang lebih mengarah kepada kebenaran ya Tuhan, dan terus menjadi anak-Mu yang matang di dalam kehidupan ini, dan khususnya di dalam kerohanian kami. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengar firman Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih untuk semua yang ambil kesempatan untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Seperti yang saya katakan tadi, tema yang kita akan belajar lewat daripada firman Tuhan pada hari ini adalah dipilih untuk diselamatkan. Oke, dipilih untuk diselamatkan. Tema ini sangat-sangat baik sebagai kita kita sebagai orang percaya untuk mendengar firman Tuhan ini, untuk mendengar pelajaran ini. Karena konsep di dalam keselamatan yang Tuhan berikan untuk kita berdasar pada pemilihannya yang begitu ajaib dan penuh dengan anugerah. Nah, mari bersama saya kita membuka dalam teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar untuk pelajaran pada hari ini, yaitu di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13. Oke, sekali lagi 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13, dan kita akan lanjut baca sehingga ayat yang ke-17. Ayat yang ke-13 berbunyi demikian: akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara bertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian firman Tuhan. Baik, seluruh perikop ini akan menjadi dasar untuk pelajaran firman Tuhan yang kita akan pelajari, yaitu dipilih untuk diselamatkan. Sebelum kita masuk lebih dalam, saudara-saudari, saya mau membawa kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan dipilih untuk diselamatkan. Secara khusus dan secara spesifik, demikian juga secara terang-terangan di dalam ayat yang kita baca tadi dan beberapa ayat yang lain lagi, anugerah yang kita terima, yaitu anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Yesus Kristus, itu berpaksi pada pemilihan Allah yang agung dan penuh dengan kasih untuk setiap pribadi kita, khusus kepada orang-orang percaya. Oke? Nah, saya mau menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan keselamatan. Keselamatan di dalam bahasa aslinya adalah soterio. Oke? Soterio itu berarti keselamatan. Keselamatan yang dimaksudkan di sini
kita mendapat perlindungan. Kita mendapat security. Selain daripada itu juga berarti pemulihan, selain daripada itu juga berarti pembebasan. So dalam kata soterio, soterio itu kata aslinya. Soterio itu berarti keselamatan, yang juga berarti pemulihan, yang juga berarti pembebasan dan perlindungan. Demikian maksud daripada kata soterio itu. So beberapa ayat di dalam firman Tuhan menggunakan kata soterio untuk menerangkan keselamatan, pemulihan yang diterima daripada Allah kepada manusia. Ada dua zaman di dalam Alkitab yang kita baca pada hari ini, yaitu ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, keselamatan itu bermaksud rencana Allah untuk menyelamatkan umatnya. Di dalam perjanjian lama selalunya bila dia gunakan kata keselamatan itu berarti Allah mau menyelamatkan umatnya. Allah mau melindungi umatnya. Allah mau memberikan perlindungan kepada umatnya. Di dalam 1 Samuel 7 ayat 8, kalau kita baca itu cerita tentang bangsa Israel ketika mereka melawan orang-orang Filistin. Dan dalam ayat itu orang Israel berkata kepada Samuel bahwa Allah akan melindungi, Allah akan memberikan kita keselamatan. Di bawah Allah lah kita berlindung, orang Israel itu berkata. Dan kata keselamatan di sana mempunyai konotasi yang sama dengan kata soterio tadi. Dan itu memberikan bayangan tentang apakah yang akan dilakukan oleh Yesus dalam perjanjian baru bila itu dikaitkan dengan keselamatan. Di dalam Yesaya 52 ayat 10 juga ada janji Allah yang dinyatakan bahwa Allah akan mendirikan kerajaannya. Nah, kata keselamatan di dalam ayat itu juga merujuk pada Allah yang mau menegakkan kebenaran dan Allah yang mau mendirikan kerajaannya. Ketika Allah mau mendirikan kerajaannya, dia tidak hanya mendirikan sesuatu ataupun pemerintahan, tetapi dia merealisasikan satu suasana perlindungan, satu suasana yang selamat, yang aman dan damai. Dan itulah kerajaan Allah yang dia bawa, yang dia bawa maksudnya itu Yesus bawa kepada dunia di dalam perjanjian baru, yaitu ketika Allah datang dan menyatakan kerajaannya, Allah memberikan damai sejahtera. Pemerintahannya adalah pemerintahan oleh damai sejahtera. Nah, di dalam bahasa asli kata Yesus, yang sebenarnya Yesus itu adalah kata Yunani. Di dalam bahasa Ibraninya adalah Yeshua. Yeshua. Kalau Yesus Kristus itu adalah Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach itu bermaksud keselamatan. Nama Yesus di dalam bahasa Ibrani itu merujuk langsung pada kata keselamatan itu. Yesus. Yeshua HaMashiach itu memberikan kita satu idea tentang apa yang Tuhan Yesus sebenarnya mau nyatakan ketika dia ada di bumi. Bahwa Allah mau mendatangkan kerajaan Allah di bumi ini, alias mau memberikan anugerah keselamatan kepada orang-orang yang percaya. Dan itulah message Yohanes 3 ayat 16. So kata nama Yesus, Yeshua HaMashiach itu berarti keselamatan ataupun berarti penyelamat. Kita boleh merujuk itu di dalam Matius 1 ayat 21, Matius 21 ayat 31 hingga 32, Lukas 19 ayat 10, Yohanes 4 ayat 42, Filipi 3 ayat 20 dan ayat-ayat yang lain juga. Dan keselamatan ini direalisasikan atau disimpulkan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Di dalam kematian dan kebangkitan Yesus, itulah yang menjadi paksi. Itu yang menjadi paksi rencana Allah untuk keselamatan manusia, untuk memberikan damai kepada manusia. Di sanalah Allah benar-benar
menunjukkan bahwa Dia mau menyelamatkan kita dengan Dia mati dan Dia bangkit, mengalahkan maut yang mengikat kita, yang menjadi nasib semua orang yang berdosa. Tetapi karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk kita, keselamatan, perlindungan, jaminan, anugerah dan kerajaan itu menjadi milik kita. Karena Allah sudah menggantikan tempat kita untuk menerima untuk menerima hukuman kekal itu. Allah lah yang menanggungnya di dalam Yesus Kristus. Dan kini kita tidak perlu lagi menanggungnya karena kita percaya kepada Tuhan. Dan itulah anugerah yang Tuhan berikan. Di mana kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan didamaikan dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah Bapa sudah didamaikan. Dan itulah yang harus kita sentiasa kita pikirkan, sentiasa kita renungkan di dalam Yesus Kristus. Dan kita boleh temukan ini di dalam Roma 13 ayat 11 hingga 14. Nah, saudara dan saudari semua, orang percaya harus tahu tentang prinsip pemilihan Allah di dalam anugerahnya. Oke? Allah memilih kita untuk diselamatkan. Bukan kita yang memilih untuk diri kita sendiri diselamatkan, tetapi karena anugerah Tuhan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita dapat diselamatkan. Ini adalah rencana dan tindakan tunggal daripada Allah. Manusia tidak mengerjakan, tidak mencari keselamatannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menemukan kita, menyelamatkan kita. So kita harus kenali apakah prinsip yang ada di dalam pemilihan Allah ini, yang menjadi dasar kepada pemilihan Allah. Kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menikmati anugerah keselamatan itu, apakah yang harus ada pada diri kita? Apakah yang menjadi prinsip dasar kehidupan yang benar untuk kita? Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17 tadi dengan jelas kita yang dipilih untuk diselamatkan ada dasar dan ada prinsip di dalam hidup ini. Bagaimana kita menjalani hidup ini sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nah, beberapa prinsip yang kita harus kita belajar. Yang pertama adalah pemilihan Allah adalah karena kedaulatannya. Pemilihan Allah adalah karena kedaulatan Allah itu sendiri di dalam ayat yang ke-13. Allah sudah dari semula sudah memilih kita untuk diselamatkan. Apakah arti daripada kedaulatan? Kalau kita cek kamus, kita cek buku-buku istilah dan sebagainya, kita buat kajian kata sedikit. Kata kedaulatan itu berarti satu kekuasaan atau hak yang tertinggi. Tidak ada yang boleh menentang hak ini. So artinya Allah memiliki hak. Allah memiliki hak yang tertinggi atas ciptaannya untuk memilih siapa sahaja yang Dia mau. Tetapi kita harus ingat, Allah memilih bukan karena emosinya. Allah memilih bukan karena Dia itu seperti manusia yang pertimbangan, tetapi Allah memilih daripada kedudukannya. Kita harus berpikir begini, Allah memilih daripada kedudukannya yang sempurna. Bagaimana kedudukan yang sempurna itu kita tidak akan pernah tahu. Itulah hikmat, itulah kekuasaan Allah. Nah, dari haknya yang tertinggi, yang sempurna itu Dia memilih kita. Itulah. Ketika Allah yang adalah pencipta yang mutlak itu, Dia menciptakan seluruh yang ada di dunia ini, Dia juga dalam waktu yang sama menentukan segala sesuatu yang terjadi sepanjang zaman. Kalau kita melihat daripada penciptaan sehinggalah kesudahan nanti, setiap waktu dan setiap titik saat dan di mana sahaja benda itu berlaku, itu adalah karena ketentuan, itu adalah karena anugerah daripada Allah, itu adalah karena rencana Allah untuk waktunya. Pada waktunya Allah bekerja. Dan sudah pasti Allah yang sempurna itu di dalam Dia mengerjakan semuanya itu. Bayangkan Dia mengerjakan semuanya itu, Dia
memikirkan kita. Dia berpikir tentang kita, orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang menerima anugerah ini. Nah, sebagai orang yang percaya, itu harus itu harus meningkatkan ataupun menyadarkan kita betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena pemilihan Allah, kedaulatan Allah untuk memilih itu, dia boleh sahaja buang kita, dia boleh sahaja hancurkan kita dan sebagainya karena kita memberontak, karena kita berdosa. Tetapi dia tidak memilih seperti itu. Dari kedudukannya yang sangat tinggi itu, dia menjadi manusia, dia mati bagi kita dan dia bangkit bagi kita supaya Anda dan saya punya masa depan bersama dengan dia memerintah dalam kerajaannya. So, bayangkan betapa besarnya kasih Allah untuk kita, betapa berharganya kita di mata Tuhan. Tapi seringkali orang-orang percaya tidak dapat melihat betapa berharganya Tuhan dalam kehidupan dia. Nah, konsep pemilihan Allah di dalam anugerahnya adalah karena kedaulatannya. Di dalam kedaulatannya yang sempurna itu, dia tetap memikirkan kita, dia tetap mengasihi kita, dan dia tetap menyelamatkan kita. Kalau daripada kata soterio tadi, dia tetap membebaskan kita daripada belenggu dosa. Dia tetap mau memulihkan kita yang sudah jauh entah kemana, dan sekarang dia sudah menyelamatkan kita. Nah, itulah yang pertama kita harus ingat. Di dalam prinsip pemilihan Allah, dia memilih dari sudut kedaulatannya. Dari sudut kedaulatannya, yang karena dia memiliki hak yang tertinggi tadi, dari sudut itu dia tetap memikirkan kita, dia tetap mengasihi kita. Itu sepatutnya melahirkan rasa syukur di dalam diri kita dan kesadaran untuk terus-menerus bersyukur kepada Tuhan, terus-menerus mengingat kebaikan dan anugerah daripada Tuhan. Kita harus sentiasa memuji Tuhan karena kebesarannya. Yang kedua, dan ini adalah poin yang terakhir, karena Allah memilih dari sudut kedaulatannya, pemilihan itu tidak datang dengan kosong. Tentu anugerah Allah itu percuma, kita tidak perlu buat apa-apa untuk terima itu. Allah memilih kita. Bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah memilih kita. So, kita tidak ada apa-apa yang kita boleh berikan kepada Tuhan. Tetapi ketika Allah memilih kita untuk diselamatkan, pemilihan itu datang dengan tanggung jawab kepada umat manusia. Kepada orang-orang yang diselamatkan itu ada tanggung jawab yang penting untuk kita jalani, ada tanggung jawab yang penting untuk kita laksanakan. Di dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, sekali lagi saya baca. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara bertulis. Nah, prinsip yang kedua tadi adalah pemilihan Allah memberikan manusia satu tanggung jawab. Apakah tanggung jawab itu? Tanggung jawab itu adalah yang pertama, harus menjadi serupa seperti Kristus. Serupa seperti Kristus tidak berarti kita mau menjadi macam Tuhan, kita mau menjadi macam Allah. Tidak. Itulah yang sebenarnya mendorong pada dosa yang pertama, rasa mau menjadi seperti Tuhan. Tetapi menjadi serupa seperti Tuhan ini adalah berarti kita memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Di dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga membicarakan tentang siapa Yesus dan bagaimana Yesus memancarkan Allah. Di dalam ayat itu mengatakan Yesus itu adalah cahaya kemuliaan. Yesus itu adalah cahaya kemuliaan bagi Allah. Saya bagi satu contoh seperti ini. Kalau kita nyalakan lilin, kita nyalakan lilin itu dengan api, betul? Kalau kita nyalakan lilin itu dengan api, ada cahayanya, ada radiance-nya. Di dalam bahasa Inggris ada radiance. Dalam terjemahan bahasa Inggris, Ibrani 1 ayat 3 itu cahaya kemuliaan itu adalah radiance. So, kalau dalam hubungan Allah dan Yesus seperti ini,
Allah itu adalah api dan Yesus itu adalah cahaya. Yesus itu adalah cahaya itu yang menerangi ruangan itu. Tapi sumber daripada cahaya itu adalah api itu sendiri. Berarti Yesus itu adalah cahaya kemuliaan, dan dialah yang menerangi, dialah yang memberi penglihatan, dialah yang nyata bagi penglihatan mata kasar manusia ketika dia ada di bumi ini. Dia adalah bayangan yang bukan saja bayangan, tapi dia adalah personifikasi yang sempurna tentang Allah yang dinyatakan di dalam Yesus. Nah, bila kita aplikasikan itu kepada kehidupan kita, di dalam Matius 5 ayat 13 mengatakan kita adalah terang dan garam dunia. Terang di sana diterjemah daripada kata Yunani apaugasma. Apaugasma itu berarti seperti tadi cahaya kemuliaan, radiance. Cahaya kemuliaan itu. Kita adalah cahaya Yesus. Dimana kalau Yesus itu adalah apinya, kita adalah cahaya yang menerangi. Kita harus menjadi saksi supaya orang-orang melihat siapa Yesus yang tidak kelihatan itu pada mata kasar. Dan kita pasti Roh Kudus itulah yang akan memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan, memberikan kita damai dan sukacita untuk melakukan kehendak-Nya. Tanggung jawab kita yang pertama adalah menjadi serupa seperti Kristus, artinya memancarkan kemuliaan daripada Tuhan. Kedua adalah berdiri teguh. Berdiri teguh berarti kita tetap kuat. Kita tetap kuat melewati segala sesuatu yang ada di dunia ini yang dilontarkan kepada kita. Apakah itu daripada roh jahat, apakah itu daripada diri kita sendiri, orang lain dan sebagainya. Banyak saja jenis tentangan yang mau menjatuhkan kita. Tetapi kita pasti di dalam Yesus Kristus yang kita sembah dan kita puji, ada kekuatan yang Dia berikan, ada damai sejahtera yang Dia berikan. Amin. Dan pastilah itu yang kita menjadi pedoman kita. Itulah yang kita dari situlah kita dibangun, dari situlah kita dikuatkan. Hari demi hari kita melewati badai, kita melewati pergumulan dan segalanya, kita tetap berdiri teguh. Panggilan kita sebagai orang-orang yang terpilih, orang-orang yang bukan terpilih, yang dipilih oleh Allah adalah untuk berdiri teguh menghadapi segala sesuatu. Selain daripada itu, tetap berpegang pada ajaran-ajaran yang tulen daripada Injil. Artinya kita harus sentiasa memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ramai orang yang bertanya kepada saya, bagaimana kita mau menghidupi firman Tuhan? Simpel saja, menghidupi firman Tuhan itu adalah kita melakukan firman Tuhan itu. Kita menjadikan firman Tuhan itu hidup di dalam diri kita. Bukan kita hanya menjadi pendengar, tapi kita menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Dan sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang dipilih, itu adalah tanggung jawab kita. Kalau di dalam firman Tuhan mengatakan pergi menginjil, pergi menginjil. Kalau firman Tuhan katakan jadilah saksi, pergilah jadi saksi. Lakukan kebaikan, lakukan kebaikan. Amin. Dan saya pasti kita dapat menjadi berkat untuk ramai orang, sehingga ramai yang dimenangkan, ramai jiwa yang dituai untuk kebenaran dan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi pedoman untuk kita, menjadi dasar untuk ibadah kita pada minggu ini, yaitu tentang pemilihan Allah. Ingat kata soterio tadi, berarti kita diselamatkan, dipulihkan, kita dibebaskan. So mari kita terus ingat tentang prinsip ini, di mana Allah memilih daripada kedaulatannya dan pemilihannya itu mendatangkan tanggung jawab untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan, berdiri teguh di dalam pencobaan dan badai kehidupan. Mari kita tunduk berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar tadi. Demikian Engkaulah yang terus menguatkan kami, memperingati kami, dan terus memperlengkapi kami dengan firman-Mu, dengan kasih karunia daripada Engkau. Biarlah kami dapat menjalani semuanya ini, dan kami mau ya Tuhan menyerahkan kehidupan ini sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Engkau telah memilih kami untuk diselamatkan, karena itu kami mau sentiasa mengucap syukur. Kami mau sentiasa ingat akan kasih-Mu, akan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, supaya firman Tuhan ini tidak hanya kami dengar, tetapi kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami satu-satunya. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih untuk perhatian kita semua. Dan saya mau berterima kasih kepada jemaat YSM yang terus beribadah dan kita terus-menerus berdoa untuk keadaan kita pada masa kini. Tentu sangat sukar, tentu sangat mencabar, tetapi jangan patah semangat, jangan lemah semangat, karena kita harus ada hati yang gembira. Itu adalah obat yang paling mujarab untuk menghadapi segala sesuatu yang ada sekarang oleh pimpinan dan kasih daripada Tuhan sendiri. So, sampai di sini saja. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.